Selamat pagi Bu Regina dan semua sahabat pendoa yang terkasih. Selamat memasuki masa Advent. Kita persiapkan diri kita dengan baik untuk menyambut kedatangan Yesus dan kelahirannya. Hari ini kita masuk bersama Advent bersama Bunda Maria. Ini catatan nih saya ambil dari tulisan dari renungan dari Suster Asunta ya. Dia salah satu di dalam kehendak Allah bersama Luisa Pupik Kareta. Advent bersama Maria. Dalam perjanjian lama, penantian akan Mesias merupakan kerinduan bangsa Israel. Mesias adalah Dia yang diutus oleh Allah, yang akan membebaskan bangsa Yahudi dan akan memperkenalkan era baru perdamaian dan kebahagiaan di antara orang-orang di seluruh dunia. Bahkan kitab suci menyatakannya sebagai berikut. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi penghakim, yaitu wasit bagi banyak suku bangsa. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Ini diambil dari kitab Yesaya bab 2 ayat 4. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi dengan kedatangan Mesias menantikan era mesianik di mana kerajaan Allah akan berkuasa. Perawan Maria juga menyimpan penantian ini di dalam hatinya. Ia tampak seperti gadis biasa, seperti yang lainnya, tetapi istimewa di hadapan Allah. Dipilih sejak keabadian, ia juga menantikan Mesias, namun tidak menyadari bahwa ia akan menjadi bunda putra Allah. Dengan penantian yang penuh kewaspadaan ini, Maria membuka kembali pintu-pintu surga. Bersamanya, surga dan bumi berdamai, saling berpelukan, dan saling memberi ciuman damai dan kasih. Kehendak manusia tidak pernah memiliki tindakan kehidupan dalam diri perawan suci. Sejak saat pertama ia dikandung, ia dibentuk dan dibenamkan dalam cahaya Allah yang terus menginvestasikannya dalam setiap momen kehidupannya. Bersama Maria, ketiga pribadi Allah tidak lagi memandang bumi sebagai sesuatu yang asing bagi mereka, karena ia memiliki kehendak Allah telah membentuk kerajaan dalam jiwanya, tempat Sang Sabda dapat turun dengan aman dan menemukan surganya serta sukacita Allahnya. Kasih kepada Allah menuntun Maria untuk memecah keheningan dan berangkat menemui Elizabeth untuk mewartakan kedatangan Mesias. Mesias yang saat itu telah menguasai pangkuannya yang paling murni. Jiwaku memuliakan Tuhan. Dari Lukas bab 1 ayat 46. Di sini keheningan diubah menjadi pujian dan syukur kepada Allah
yang melakukan hal-hal besar. Santa Perawan Maria menyadari misi universalnya dan memulai tugasnya sebagai bunda dan rekan penebus. Penantian Maria diproyeksikan kepada kelahiran Putra Allah yang sejak inkarnasinya menjalin hubungan hidupnya dengan hidup Maria dari setiap hembusan napas hingga setiap tindakan terkecil. Kemudian melanjutkan jalinan ini di dalam seluruh umat manusia, sehingga Maria akan menjadi bunda dari kita semuanya. Sesungguhnya kita semua adalah anak-anak Maria, dan seperti Maria, kita semua ada di dalam Yesus. Setiap orang hendaknya mencerminkan diri mereka dalam diri Maria dengan meneladaninya. Ia menantikan Sang Penebus dalam doa yang tak henti-hentinya dan dengan kepatuhan penuh pada kehendak Allah. Ia selalu menanggapi panggilan kasih agar rencana Allah dapat digenapi dalam dirinya. Saat itulah segalanya berubah dalam hidup kita. Kegelapan diubah menjadi terang, pengorbanan menjadi penaklukan, padang gurun menjadi lautan, dan samudra rahmat dan sukacita yang abadi. Bahkan situasi yang paling sulit pun dapat diubah menjadi kesempatan baru untuk membuat rahmat Allah tampak dan bekerja dalam hidup kita. Hidup setiap orang selalu menantikan rahmat baru jika mengikuti terang yang menuntun ke Bethlehem. Mari kita tutup dalam doa. Bunda Perawan Maria yang tersuci, jika Engkau mau, Engkau bisa. Engkau sebagai ibu bunda kita semua, sebagaimana Engkau memiliki kuasa untuk menaklukkan Tuhan hingga menurunkannya dari surga ke bumi, Engkau tidak akan kekurangan kuasa untuk menaklukkan keinginan kami. Padamu kami berharap, darimu kami akan memperoleh segalanya. Amin.